Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayat, saya dari kelas Aing, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Meninjau Fenomena Kurang Minat Bahasa Inggris di Sekolah. Eh, Bahasa Inggris telah menjadi lingua atau global yang penting dalam banyak aspek di kehidupan modern, seperti komunikasi internasional, bisnis, teknologi, dan pendidikan. Namun meskipun pentingnya saat ini, bahasa Inggris makin terasa di era globalisasi, di mana eh, bahasa Inggris sangat banyak digunakan untuk keperluan bisnis, keperluan eh, mendapatkan informasi dari media-media luar yang tentunya sangat akurat dibanding media dalam negeri seperti itu. Kurangnya minat siswa terhadap bahasa Inggris menjadi sebuah tantangan besar kepada seluruh guru atau sekolah yang berada di tingkat Kabupaten Gunung Kidul ini. Seperti itu. Dalam judul ini kami akan meninjau fenomena kurang minat bahasa Inggris di sekolah yang terdiri dari sebab, dampak, tantangan, dan solusi. Oke, lanjut. Sebab. Nah, nah, setelah dilakukannya wawancara dan observasi siswa dan siswi, berikut adalah beberapa penyebab mengapa siswa kurang menarik untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama, kurangnya relevansi. Yang kedua, metode pengajaran yang tidak menarik. Yang ketiga, rasa tidak percaya diri yang timbul dalam diri siswa. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, faktor motivasi. Mengapa kurang relevansi? Siswa mungkin menganggap pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, apa yang diajarkan, materi apa yang disampaikan itu tidak ada relevansinya atau keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya mungkin kebanyakan dari siswa itu tidak merasa tertarik dalam belajar bahasa Inggris ini. Yang kedua, metode pengajaran yang tidak menarik. Metode pengajaran yang tidak menarik ini disebut metode yang sangat monoton atau metode yang itu-itu saja yang guru bawakan setiap guru mengajari dalam kelas. Kehilangan minat mereka mungkin karena tadi metode yang membosankan atau teknik mengajar yang itu saja. Mungkin di sini adalah peran kita sebagai guru untuk membawakan cara belajar yang asik untuk para siswa, yang diharapkan siswa akan menyukai pelajaran bahasa Inggris ini. Yang ketiga, rasa tidak percaya diri. Siswa yang merasa tidak percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris mungkin menghindari berpartisipasi aktif, dalam artian mereka mungkin setiap guru yang menanyakan eh, menanyakan soal atau menanyakan dengan kalimat bahasa Inggris, mungkin dia akan cenderung lebih malu dikarenakan rasa tidak percaya diri yang ada di rasa tidak percaya diri yang ada di dalam dirinya, yang kemudian akan membuat dia seperti tidak mengerti apa-apa. Seperti itu. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Jika bahasa Inggris tidak digunakan secara luas atau dihargai di dalam lingkungan siswa, mungkin bahasa Inggris ini cenderung atau mungkin siswa ini cenderung mengabaikan dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang nomor empat ini berkaitan dengan nomor satu yang tadi saya sebutkan di atas. Yang kelima, faktor motivasi. Kita tidak eh, berdebat lagi tentang motivasi, karena motivasi adalah sumber utama di mana kita akan mengajar sesuatu, pasti dibutuhkan yang namanya motivasi. Ketika kita ingin bisa belajar bahasa Inggris, kita membutuhkan motivasi, yang mana motivasi itu ditumbuhkan atau dicari dari eh, dari mungkin di dalam diri siswa, atau mungkin ada keterlibatan dari guru juga. Lanjut, tantangan. Pada studi kasus ini terdapat beberapa tantangan untuk mengatasi kurangnya minat pada pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Ada sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi siswa.
Yang kedua, mengembangkan metode pelajaran yang efektif. Yang ketiga, mengatasi rasa tidak percaya diri. Yang keempat, menyediakan dukungan tambahan. Yang kelima, melibatkan orang tua dan masyarakat. Yang keenam, menciptakan lingkungan pelajaran yang lebih menarik. Jadi kita lanjut yang nomor satu tadi yang memotivasi siswa. Untuk motivasi ini saya sudah sebutkan di slide sebelumnya yang nomor 5 kalau tidak salah itu berkaitan dengan motivasi. Memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh adalah suatu tantangan utama. Ini membutuhkan lingkungan pelajaran yang mendorong minat dan keinginan siswa untuk belajar pelajaran bahasa Inggris ini. Motivasi utama, motivasi menurut saya adalah senjata yang paling utama dalam menimbulkan rasa suka atau rasa ingin tahu tentang pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, mengembangkan metode yang efektif. Membuat metode pembelajaran yang menarik dan menarik bagi siswa ini juga sulit. Ini memerlukan inovasi dalam pembelajaran seperti penggunaan teknologi, mungkin bisa menggunakan seperti Spotify untuk mendengarkan lagu atau YouTube untuk menonton film yang tentu saja berbahasa Inggris dan bersubtitle Inggris. Yang ketiga, permainan atau kegiatan kreatif lainnya seperti yang kita tahu sekarang ada Quizizz, itu adalah salah satu media terbaik untuk membuat kuis dalam bahasa Inggris karena di dalamnya ada seperti animasi-animasi yang membuat kita semangat untuk mempelajarinya. Yang ketiga, mengatasi rasa tidak percaya diri. Banyak dari siswa ini tidak merasa percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, tantangan ini yang harus diselesaikan atau harus difix oleh para guru untuk mendorong mereka mempunyai rasa diri yang cukup untuk berani berbicara bahasa Inggris, terutama di dalam kelas. Seperti itu. Yang keempat, menyediakan dukungan tambahan. Siswa yang belajar dalam bahasa Inggris mungkin memerlukan bantuan tambahan. Untuk mengatasi masalah seperti ini, diperlukan penyediaan bantuan seperti kelas tambahan, atau kita bisa sebut dengan PM atau pendalaman materi. Yang kedua, tutor atau tutorial gratis. Yang ketiga, program remedial yang biasanya dilakukan di luar kelas atau dilakukan setelah selesai kelas. Yang kelima, maaf, melibatkan orang tua dan masyarakat. Meningkatkan minat siswa terhadap bahasa Inggris adalah tantangan tambahan. Orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya ini dengan mengadakan acara komunitas, kampanye sosial, atau program keluarga yang mendukung pelajaran bahasa Inggris. Yang keenam dapat eh, yang keenam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik. Yang poin nomor 6 ini berkaitan semuanya dengan apa yang sekolah bawakan dan guru bawakan untuk pelajaran bahasa Inggris ini. Yang ketiga, ada dampak. eh, Dampak adalah konsekuensi atau efek yang terjadi sebagai suatu hasil peristiwa atau tindakan. Para ahli memiliki beragam pandangan tentang dampak tergantung pada bidang studi dan konteksnya. Nah, dampak yang ditimbulkan dari kurangnya minat bahasa Inggris di sekolah, yang pertama keterbatasan komunikasi internasional, yang kedua kesempatan karir terbatas, yang ketiga kurangnya akses ke sumber daya dan informasi, yang keempat kesenjangan teknologi, yang kelima keluar dari komunitas global, dan keenam kurangnya persaingan di pasar kerja. Eh, Berdasarkan pada kasus ini, berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk guru untuk menimbulkan rasa suka terhadap pelajaran bahasa Inggris. Yang ini adalah terakhir di bagian solusi. Yang pertama, meningkatkan relevansi. Ini adalah ada kaitannya dengan tadi yang saya sebutkan di awal. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Mungkin bisa menggunakan media seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang mendukung, seperti kita membuat kelas tambahan atau kita memfasilitasi anak-anak untuk bisa belajar bahasa Inggris. Yang keempat, menghubungkan bahasa Inggris dengan tujuan karir, karena eh, menurut saya ini adalah mungkin kenapa anak-anak tidak suka dengan
pelajaran bahasa Inggris sekarang mungkin tidak ada relevansinya atau keterkaitannya dengan dunia kerja atau dunia setelah sekolah. Mungkin ini sama yang dirasakan dengan siswa yang belajar matematika. Mereka mungkin matematika ini tidak terlalu penting di kehidupan nyata. Mungkin yang terpakai hanya tambah kurang kali bagi mungkin seperti itu. Eh, yang kelima, pelatihan guru yang efektif dan ya seperti yang kita tahu, jika guru mampu untuk mengajar atau membawakan metode yang menarik, tentu saja guru sudah harus terlatih untuk mengajar di kelas ini. Untuk itu kita membutuhkan pelatihan guru yang efektif. Kita harus menghadirkan guru yang terbaik untuk menghasilkan murid yang untuk mencetak murid yang terbaik. Dan kelima, kesimpulan dan saran seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak sekali faktor-faktor yang mungkin membuat siswa kurang minat dalam pelajaran bahasa Inggris tadi, seperti tadi kurangnya relevansi, terus tidak adanya keterkaitan dengan dunia kerja atau dunia luar. Mungkin bahasa Inggris ini terlalu membosankan. Ini adalah tugas kita sebagai guru untuk atau pendidik untuk gimana caranya menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif, yang full Inggris, kemudian bisa menjelaskan relevansinya atau keterkaitannya bahasa Inggris dengan dunia kerja seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, agar siswa ini merasa tertarik dan siswa ini merasa, oh mungkin bahasa Inggris ini menjadi sesuatu yang hal yang wah di setelah lulus. Mungkin bisa diberi pengertian seperti itu. Mungkin cukup sekian. Oh, mohon maaf, saran yang terakhir. Mungkin saran untuk para guru eh, mungkin lebih meningkatkan atau mengubah metode lama ke metode yang baru seperti eh, hindari mencatat yang terlalu banyak di papan tulis karena itu akan membuat siswa merasa capek atau merasa bosan bahkan bisa mengantuk di dalam kelas. Mungkin guru masih eh, mungkin guru bisa menggunakan metode atau media interaktif yang yang menimbulkan rasa suka terhadap bahasa Inggris dari siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Syarif Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.